Kontribusi yang bisa mahasiswa lakukan adalah mereka jadi terasah ya kemampuan untuk melakukan strategi pemasaran manajemen retail, baik itu secara luring maupun daring. Hai Fox, selamat datang di Vodcast, Vokasi Podcast. Bersama saya, Alia Naura dari Tim Branding Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Vodcast atau Vokasi Podcast adalah sebuah podcast dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang membahas berkaitan dengan informasi seputar Fakultas Vokasi UNAIR. Dan untuk episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan produk dari Fakultas Vokasi, yaitu Vokasi Mart. Dan narasumber kita kali ini datang dari dosen tercinta dari program studi Diploma 3 Manajemen Pemasaran, yaitu Ibu Rizka Miladia Ervianti, SE MSM. Halo Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Mbak Yala. Jadi kali ini kita akan membahas berkaitan dengan Vokasi Mart. Sebelumnya bisa dikenalkan tentang Vokasi Mart sendiri itu apa sih Bu? Vokasi Mart adalah salah satu bagian dari lab terpadu yang dimiliki oleh Fakultas Vokasi, di mana Vokasi Mart ini adalah miniatur dari toko usaha retail yang di bawah pengelolaan dari program studi Manajemen Pemasaran, P3 Manajemen Pemasaran, di mana Vokasi Mart ini memiliki visi menjadi jaringan distribusi retail yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen di lingkungan Fakultas Vokasi dan sekitarnya, di mana misinya selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi tingkah laku ataupun juga etika bisnis yang tinggi. Kemudian memberikan kepuasan kepada konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau dan ikut serta dalam proses kegiatan pemberdayaan pengusaha kecil. Oke. Kalau untuk Vokasi Mart sendiri kan lokasinya berarti di gedung di kampus B, termasuk pada lingkungan manajemen Fakultas Vokasi di gedung A. Di gedung A berarti ya Bu ya. Untuk sebenarnya fasilitas yang dihadirkan dari Vokasi Mart sendiri itu apa saja sih Bu? Pertama dari sisi lokasi, di mana di sini lokasinya terkategori kalau di kampus B ya terkategori area bisnis utama ya di daerah Surabaya. Kemudian juga fasilitas lainnya memberikan alternatif tempat transaksi pembelian gitu bagi mahasiswa masih di dalam lingkungan universitas, terutama di kampus B. Jadi mahasiswa nggak perlu jauh-jauh lagi nih kalau semuanya butuh alat tulis atau snack gitu ya dalam kebutuhannya sehari-hari sampai harus keluar kampus dulu untuk mendapatkannya. Jadi cukup di Vokasi Mart. Kemudian juga fasilitas yang lain nanti para pengunjung Vokasi Mart akan dilayani oleh mahasiswa-mahasiswa yang cukup terlatih gitu kan, cukup terlatih. Kemudian kita juga bisa tahu gitu kan bagaimana sih cara pengelolaan atau cara pelayanan usaha retail kekinian gitu ya, yang terkini seperti apa gitu. Baik Ibu, jadi untuk sebenarnya tujuan dari dibentuknya Vokasi Mart sendiri selain untuk mahasiswanya sendiri apa sih Bu? Tujuannya didirikan Vokasi Mart pertama karena Vokasi Mart adalah salah satu lab dari D3 Manajemen Pemasaran, jadi lab toko ya sifatnya di sini adalah sebuah lab yang dengan keberadaannya mahasiswa nanti dilatih untuk menjadi seorang tenaga pemasar yang baik gitu ya. Kalau di sini kan ini terkait mata kuliah manajemen retail, maka tenaga pemasaran di usaha retail ya, di toko retail itu seperti apa? Bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan, CSM-nya bagaimana kemudian membangun relasi, bagaimana menghantarkan produk atau jasa yang tetap prima
kepada pelanggannya. Kemudian strategi-strategi apa saja yang perlu dilakukan jika melihat situasi persaingan bisnis kalau di sini kan kalau di labnya di kampus B ya, di dalam kampus B itu seperti apa? Bagaimana cara-cara memikat hati pelanggan, yaitu mahasiswa lain untuk datang dan berbelanja. Itu kan juga sebuah kompetensi yang harus diuji cobakan terlebih dahulu oleh kepada mahasiswa, dan ke mahasiswa kemudian mempraktekkannya di dalam lab bisnis ini tadi, di lab retail, yaitu Vokasi Mart. Ya baik, berarti salah satu Vokasi Mart ini sebagai wadah implementasi dari praktiknya mahasiswa di 3 manajemen pemasaran untuk di dalam konsumen ya, dalam pempraktikannya gitu. Oke, kalau untuk produk yang dihasilkan dari Vokasi Mart sendiri itu apa saja ya Bu ya? Vokasi Mart selama ini sejak tahun dia berdiri ya, ada biasanya produk-produk yang berasal dari mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya jika ada mahasiswa, terutama ya di mahasiswa di 3 manajemen pemasaran punya usaha, dia bisa memasarkannya di toko Vokasi Mart, tentu saja dengan ketentuan yang berlaku, kontrak yang berlaku. Terus kemudian juga di tahun sebelumnya juga ada produk dari usaha dari dosen gitu ya, dosen bisnis. Nah, ini rencananya juga kami juga akan memberikan kesempatan kepada UMKM kecil di sekitar daerah sini ya, kalau ingin menitipkan produk-produknya di toko Vokasi Mart, dipersilakan nanti menghubungi PJ penanggung jawabnya dari sisi mahasiswa. Kemudian juga untuk saat ini kami juga tengah menggodok ya ke sebuah rancangan kerjasama dengan prodi lain, seperti kayak prodi pengobat tradisional untuk produk-produk herbalnya, maupun juga prodi manajemen perhotelan untuk produk-produk bakery-nya, seperti itu. Baik Ibu, jadi untuk produk yang dihasilkan dari Vokasi Mart sendiri sangat bervariatif ya Ibu ya, mulai dari produk dari mahasiswanya sendiri ataupun dari UMKM, bahkan juga untuk dari produk para dosen-dosen yang ada di Fakultas Vokasi. Baik Ibu, sebenarnya kan berarti di sini peran mahasiswa juga begitu besar ya Ibu dalam pembangunan dari Vokasi Mart sendiri. Kira-kira kontribusi mahasiswa itu dalam Vokasi Mart sendiri apa saja ya Bu? Pertama, kontribusi yang bisa mahasiswa lakukan adalah mereka jadi terasah ya kemampuan untuk melakukan strategi pemasaran manajemen retail, baik itu secara luring maupun daring. Kemudian mereka juga nambah wawasan baru, terlatih untuk menghadapi pelanggan secara real ya, maksudnya face to face maupun yang hadir nanti dalam bentuk pemasaran digitalnya. Dan itu kan tidak didapatkan kalau semuanya hanya di dalam ruang kelas yang sifatnya role play gitu kan. Jadi mereka akan mendapatkan pengalaman nyata, real, bertemu dengan konsumen langsung, menghadapi masalah-masalah pemasaran retail langsung, meskipun skalanya masih skala yang lebih kecil daripada toko retail pada umumnya, seperti itu. Ya baik Ibu. Nah kalau berkaitan dengan manajemen pemasaran sendiri untuk Vokasi Mart sendiri, kira-kira dari Bu Rizka, apakah ada strategi-strategi khusus untuk meningkatkan dari bisnis proses dari Vokasi Mart sendiri Bu? Untuk peningkatan bisnis proses ya tadi ya, terkait dari sisi modal, kan selama ini masih modalnya berasal dari mahasiswa. Nanti mungkin besarannya mungkin perlu lebih teradministrasi, besarannya berapa, terus pembagian hasilnya seperti apa. Kemudian kalau semuanya mau ngajak kerjasama modal ini bisa mungkin awalnya dari dosennya aja dulu ya. Takutnya kalau luar kan perlu ada effort yang lebih lanjut, tujuannya lebih lanjut untuk pengembangan kemudian baru kemudian mahasiswa mengelolanya dengan menghadirkan produk-produk yang dibutuhkan oleh secara umum ya, target pasarnya adalah mahasiswa di kampus B pada umumnya maupun sivitas akademika lainnya di kampus B, nanti lanjutannya di kampus-kampus yang lain A maupun C dari fakultas dari Universitas Airlangga, harapannya seperti itu. Kemudian
bisnis proses ke depannya pengelolaannya lebih komprehensif lagi nanti dengan prodi-prodi yang lain seperti kayak prodi perbankan. Jadi di mana nanti mahasiswa ketika selesai mata kuliah ini kan ada laba mungkin ya, meskipun tidak banyak, dia bisa kemudian menyalurkannya via bank gitu kan, yang dikelola oleh di lab perbankan yang dikelola oleh program studi manajemen perbankan. Terus bagaimana juga mereka harus spend atau menyisihkan dari hasil laba tersebut untuk membayar pajak usaha gitu kan. Mereka juga ternyata setiap usaha itu juga perlu setor pajak kepada pemerintah karena memang kondisi realnya seperti itu. Kemudian dalam administrasi proses running usaha ini juga perlu diperhatikan. Nanti mungkin dari sisi administrasinya mahasiswa juga bisa bersinergi dengan teman-teman mahasiswa di program studi administrasi perkantoran. Jadi kedepannya seperti itu pengembangannya, lebih komprehensif lagi. Ya baik. Kalau berarti dari Bu Rizka sendiri, apakah ada pengembangan dari vokasi Mart sendiri? Bagaimana? Kalau untuk sekarang ini berarti hanya offline saja atau online, Ibu? Kalau untuk vokasi Mart? Oke, sejak tahun 2019 sebenarnya kami sudah membuat 2 saluran pemasaran, baik secara offline atau luring maupun yang online daring. Cuma sejak pandemi, berarti di awal tahun 2020 ya, kami lebih mengembangkan lagi gitu ya pemasaran secara daring dengan pemanfaatan penggunaan media sosial vokasi Mart itu sendiri. Jadi pengelolanya juga mahasiswa yang pada saat ini sedang mengikuti mata kuliah manajemen retail. Jadi sejak tahun 2020 saluran pemasaran dari vokasi Mart sudah ada 2, baik luring maupun daring, dan didominasi selama pandemi daring. Iya Ibu, baik. Berarti untuk harapan dan saran dari Ibu Rizka selaku penanggung jawab dari mungkin dosen dari manajemen retail, dari manajemen pemasaran ini apa ya untuk vokasi Mart ke depannya? Pemanfaatan lab terpadu yang dimiliki oleh Fakultas Vokasi dan dikelola oleh beberapa program studi itu bisa memberikan kemanfaatan yang lebih baik lagi gitu ya, bagi dari sisi pengajaran kepada mahasiswa maupun relasi ya atau hubungan mahasiswa dengan masyarakat pada umumnya. Karena mau tidak mau setelah mahasiswa itu lulus, dia kan harus terjun langsung kepada masyarakat, dan diharapkannya dengan keberadaan vokasi Mart dan lab terpadu lainnya sebagai sarana untuk menggodok mereka, kemampuan mereka akan lebih baik lagi dan lebih prima lagi, sehingga ketika mereka lulus juga memberikan kemanfaatan yang banyak juga kepada masyarakat. Ya. Seperti itu. Baik, begitu teman-teman dari pemaparan dari Bu Rizka mengenai vokasi Mart. Jadi vokasi Mart sendiri salah satu bentuk implementasi untuk praktik dari mahasiswa, terutama untuk program studi Diploma 3 Manajemen Pemasaran. Dan untuk saat ini akan terus melanjutkan kolaborasi dan sinergi dengan program studi yang lain seperti pengobatan tradisional ataupun dari perbankan dan keuangan. Baik, segitu dulu dari kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.